Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Embun pagi menyapa dedaunan, cantik rupa seisi taman. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk terang setiap zaman. Pergi belanja ke pasar pagi, beli ketupat dan pindang serani. Sampailah kita di acara inti, mengurai ayat dengan metode Al-Hasani. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pagi ini kita masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Ada kebanggaan tersendiri bisa dikumpulkan bersama Bapak dan Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai daerah. Semoga kita bisa menjalin ukhuwah yang erat yang dipersatukan oleh Al-Quran. Untuk itu, marilah kita simak penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan acara inti dari kajian pada subuh, yaitu surat Al-Anfal ayat 7 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani dan pagi ini pendamping beliau Ibu Kartila dari kelas GGO. Sebelumnya kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Misdawati dan Bapak Ibu semuanya. Iya, sehat ya Pak Ustadz? Insya Allah. Alhamdulillah. 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 Semoga Pak Ustadz selalu sehat. Amin, Begitu amin. juga Ya Allah. dengan Umi Linda beserta keluarga dan tentunya kita yang hadir pada kajian pada subuh pagi ini. Kita sapa juga pendamping Pak Ustadz. Assalamualaikum Ibu Kartila, sahabat GGO-ku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Misda. Ya, bagaimana pagi ini? Segar? Alhamdulillah, semoga bisa mengurai ayat dengan lancar. Mohon hanya untuk Ya, amin. Uya dan Bapak Ibu. Iya, semoga Ibu Kartila lancar dan mengurai ayat, tidak ada kendala dalam perjalanannya nanti ya Bu Kartila. Amin ya rabbal alamin. Kami dari grup MC juga Bapak Ibu yang hadir di kajian pada subuh pagi ini berusaha menyesuaikan dengan nada, dengan khimar yang Ibu pakai. Baik bapak-bapaknya menyesuaikan dengan peci atau bajunya. Baik Pak Ustadz, untuk tidak berlama-lama kita lanjutkan mengurai ayat ini. Kami persilahkan kepada Pak Ustadz. Syukur Mbak Misdawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, sadaqan nabil karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau,
orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumul hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan membahas surat Al-Anfal ayat 7 bersama Bu Kartila. Assalamualaikum Bu Kartila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Bu Kartila di Palembang ya sekarang? Palembang saya, Buya. Oke, Bu Kartila, dulu yang ngajak Bu Kartila ke Arseni siapa Bu Kartila? Yang membagikan linknya Bapak Samsuryadi, Buya. Oh, Pak Samsur ya dia. Ya, Oke, sama kenalan dengan gimana dengan Pak Samsur ya dia, Bu? pernah diundang di pengajian kami, Buya. Oh, alhamdulillah ya. Sekarang Bu Ya, Kartila bergabung dengan kelas GGO bersama Pak Budi Purnomo dan Pak PP ya. iya, Buya. Oke, udah siap ya Bu ya? Insya Al-Anfal ya Allah. 7. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu, Terima kasih, Buya. sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izin membacakan pantun dulu, Buya. KKSAD berawalan huruf iya. KKL selalu patah di akhir. Mari belajar bersama Buya, mengurai ayat hingga mahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah di pagi hari ini, 13 Oktober 2025, ungkapan pertama yang ingin saya sampaikan adalah rasa syukur yang tak terhingga kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tak terhitung, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat keluangan waktu. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali dapat dipertemukan melalui Zoom dalam acara kajian Ba'da Subuh Al-Hasani dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, teladan seluruh umat manusia, yang telah mewariskan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup seluruh umat manusia yang menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Semoga kita diberikan bimbingan, hidayah, serta kekuatan untuk istiqomah di jalan yang diridhoi Allah hingga akhir hayat kita. Sholawat serta salam semoga juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak di yaumil akhir kita memperoleh syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta Zoom Al-Hasani yang dirahmati Allah, izinkan saya di sini menyampaikan beberapa ungkapan terima kasih dengan setulus hati. Yang pertama, terima kasih saya haturkan kepada Buya Hasrizal Al-Hasani selaku penyusun sekaligus pembimbing utama metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani yang sangat luar biasa besar jasanya atas penemuan metode gramatikal Al-Hasani sehingga memudahkan bagi kita semua untuk mempelajarinya. Sungguh merupakan suatu anugerah luar biasa, khususnya bagi saya pribadi dipertemukan dengan metode Al-Hasani
di mana sebelumnya saya tidak pernah bermimpi bisa memahami makna Al-Quran, menggali ayat demi ayat, dan surat demi surat, sehingga akhirnya sedikit demi sedikit mulai memahami susunan kata dan makna yang begitu luas dan sempurna. Semoga kesungguhan kita dalam mempelajari Al-Quran, suatu saat nanti cita-cita membaca Al-Quran semudah membaca Quran akan terwujud. Oleh karena itu, semoga Buya beserta keluarga senantiasa diberi kesehatan, usia panjang yang penuh berkah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ilmu Buya yang Buya ajarkan menjadi pahala jariah yang terus mengalir hingga akhir hayat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih berikutnya saya haturkan kepada guru pembimbing baik gramatikal maupun tahsin, terutama kepada pembimbing kelas GGO, yaitu Bunda Aini pada awal kami belajar, dan Pak Budi serta Teh PP yang begitu sabar dan telaten dalam mengajari kami. Mulai dari awal perjalanan belajar di Al-Hasani hingga saat ini. Terima kasih Pak Budi, Teh PP. Semoga ilmu yang telah diajarkan kepada kami menjadi amal jariah dan berkah dunia akhirat. Selanjutnya, terima kasih kepada seluruh perangkat Al-Hasani, Bapak Helmi, Ustadz Raflis, Ustadz Saad, Bapak Hadril, Bapak Samsuryadi, Bunda Meli, Bunda Riri, Bunda Heni, dan Bunda Nina. Terima kasih atas dedikasi dan kerjasama Bapak Ibu semua, sehingga kajian pagi dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Semoga setiap amal baik mendapat balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih selanjutnya juga saya aturkan kepada anak-anak tercinta yang telah memberi dukungan dalam setiap kegiatan saya di Al-Hasani. Tanpa dukungan mereka, saya tidak akan dapat sampai pada titik ini. Tak lupa terima kasih kepada Bapak Samsuryadi yang telah mengenalkan saya dengan Al-Hasani. Tanpa beliau dan tentu izin Allah, saya tidak akan berada di sini pada pagi ini. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menapaki jalan ilmu di Al-Hasani. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, terima kasih saya kepada seluruh sahabat kelas GGO yang diketuai oleh Ibu Rita Herlinda yang telah kompak dalam belajar, terutama dalam latihan hingga tampil pagi ini. Semoga kekompakan dan semangat kita tetap terjaga, selalu bersama dan selalu saling mensupport dalam setiap kegiatan, terutama dalam menelisik setiap huruf, setiap akar kata yang akan diuraikan di kelas maupun tampil mendampingi Buya. Terima kasih sahabat-sahabatku atas support yang telah diberikan. Semoga kita tidak akan terpisah, kita maut yang akan memisahkan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di grup MC yang dikoordinator oleh Bunda Riri atas supportnya untuk saya tampil pagi ini. Dan tentunya ucapan terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi ini. Semoga dengan hadirnya kita pagi ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya mengurai surat Al-Anfal ayat 7 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Saya akan membacakan dulu ayatnya. Uraian Quran surat Al-Anfal, surat ke-8 dari Al-Quran ayat 7. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa
anna ghayra dzati syaukatihi takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 7 terdiri dari 28 penggalan. Penggalan pertama wa, penggalan kedua id, penggalan ketiga ya'idu, penggalan keempat kum, penggalan kelima Allahu, penggalan keenam ihdat ta'ifataini, penggalan ketujuh anna, penggalan ke-9 la, penggalan ke-10 kum, penggalan ke-11 wa, penggalan ke-12 tawadduna, penggalan ke-13 anna, penggalan ke-14 ghairozati syaukati, penggalan ke-14 ghairozati syaukati, penggalan ke-15 takunu, penggalan ke-16 la, penggalan ke-17 kum, penggalan ke-18 wa, penggalan ke-19 yuridu, penggalan ke-20 Allahu, penggalan ke-21 an, penggalan ke-22 yuhiqqo, penggalan ke-23 al-haqqo, penggalan ke-24 bi, penggalan ke-25 kalimatihi, penggalan ke-26 wa, penggalan ke-27 yaqto'a, penggalan ke-28 dabirul kafirina. Baik Bapak Ibu, saya akan uraikan Quran Surat Al-Anfal ayat 7 secara gramatikal dan metode Al-Hasani. Penggalan pertama wa, Bu Rita. Penggalan pertama wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua id merupakan huruf bermakna artinya ketika. Penggalan ketiga ya'idu bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD ia di awal, domah di akhir. Sekaligus menandakan pelakunya huwa. Akar kata wa'ada berlaku kaidah satu huruf sia poin 1. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya, maka tambahkan wa di depan. Pola fa'ala ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 502, artinya dia sedang akan menjanjikan. Penggalan keempat, kumu, merupakan kata ganti objek. Aslinya kum, karena bertemu dengan lam sukun, 2 huruf sukun berdampingan tidak bisa dibaca, maka diberi harokat domah menjadi kumu, artinya kalian. Penggalan kelima, Allahu, subjek dari ya'idu, artinya Allah. Penggalan keenam, ihdat ta'ifataini, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama, ihda, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, at-ta'ifataini, berakhiran kasroh. Kata benda pertama, ihda, bentuknya KBSL. Ciri KBSL sesuai pola. Akar kata ahada,
pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'la. Ada di dalam Kamus Munawir halaman 10, artinya salah satu. Kata benda kedua atau ifataini, bentuknya KBPA ganda. Ciri kata benda berawalan alif lam. Ciri pelaku aktif akar kata pertama, huruf pertama akar kata fathah panjang. Huruf kedua akar kata kasroh. Ciri ganda aini. Akar kata towafa berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Towafa menjadi tofa. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal to'ifatun. Pola kata benda tunggal fa'ilatun. Pola kata benda ganda fa'ilataini. Ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 242 untuk akar kata dan 243 untuk kata yang dicari. Artinya 2 golongan. Arti kata majmu' ihdat ta'ifataini adalah salah satu dari 2 golongan. Penggalan berikutnya, penggalan ke-7, anna merupakan huruf bermakna, artinya bahwa. Penggalan ke-8h merupakan kata ganti objek, artinya dia. Penggalan ke-9, la merupakan huruf bermakna, artinya untuk. Penggalan ke-10, hum merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-11, wa merupakan huruf bermakna, artinya sedangkan. Penggalan ke-12, tawaduna, bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD, tadi awal dan waw sukuna di akhir. Sekaligus menandakan pelakunya antum. Akar kata wadada dibaca wadda. Pola fa'ala ada di dalam Kamus Munawir halaman 1547. Artinya kalian sedang akan menginginkan. Penggalan ke-13 anna merupakan huruf bermakna, artinya bahwa. Selanjutnya, penggalan ke-14, ghairozati syaukati. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, ghairo, kata benda pertama ghairo, dan kata benda kedua zati, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua zati dan asyaukati berakhiran kasroh. Kata benda pertama ghairo, bentuknya KBKK khusus. Akar kata ghoyaro berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ghoyaro menjadi ghoro. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'la. Ada di dalam Kamus Munawir 1025 untuk akar kata dan 1026 untuk kata yang dicari. Artinya tidak. Kata benda kedua zati, bentuknya KBPA khusus. Artinya ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 135, artinya yang punya. Kata benda ketiga syaukati, bentuknya KBKK. Ciri kata benda diawali alif, diawali lam. Ciri kata benda diawali alif lam dan ta marbutoh di akhir. Akar kata syawaka.
Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Syawaka menjadi syaka. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'latun. Artinya ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 208, kekuatan atau senjata. Arti kata benda majemuk ghairu zatis syaukati adalah yang tidak punya kekuatan atau senjata. Penggalan ke-15, takunu. Takunu bentuknya KKSAD, ciri KKSAD, ta di awal dan domah di akhir. Sekaligus menandakan pelakunya hia. Akar kata kawana berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kawana menjadi kana. Pola fa'ala ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya dia adalah. Penggalan ke-16 la merupakan huruf bermakna artinya bagi. Penggalan ke-17 kum merupakan kata ganti artinya kalian. Saya lanjuti, penggalan ke-18 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-19 yuridu bentuknya KKSAD, aslinya yurwidu, ro dan waw bertukar harokat menjadi yuriudu. Karena ro berharokat kasroh, maka wa berubah menjadi iya, menjadi yuridu. Ciri KKSAD di awal, domah di akhir, sekaligus menandakan pelakunya huwa. Akar kata rowada berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Rowada menjadi roda. Pola af'ala ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 149, artinya dia sedang akan menghendaki. Penggalan ke-20 Allahu merupakan subjek dari yuridu, artinya Allah. Penggalan ke-21 an merupakan huruf bermakna sekaligus fungsinya mempatahkan baris akhir kata kerja. Penjelasannya ada di buku materi halaman 36. Artinya bahwa. Penggalan ke-22 yuhikko bentuknya KKSAD, aslinya yuhkiku, ha dan kop bertukar harokat menjadi yuhikku. Kemudian kop sukun berubah menjadi tasdid menjadi yuhikku. Karena ada an menjadi yuhikko. Ciri KKSAD ya di awal, domah di akhir. Sekaligus menandakan pelakunya huwa. Akar kata hakoko dibaca hakko. Pola af'ala ada di dalam Kamus Munawir halaman 282, artinya dia sedang akan menetapkan. Penggalan ke-23 al-haqqo, cirinya KBKK tunggal, ciri kata benda diawali alif lam, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata hakoko dibaca hakko. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lu. Ada di dalam Kamus Munawir halaman 282, artinya kebenaran. Penggalan ke-24 di merupakan huruf jar,
artinya dengan. Selanjutnya, penggalan ke-25, kalimatihi, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama, kalimati, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, hi, adalah kata ganti. Kata benda pertama, kalimati, bentuknya KBKK jamak. Aslinya kalimatan, karena ada huruf jar sebelumnya menjadi kalimatin. Karena bermajemuk, tanwin hilang satu menjadi kalimati. Ciri kata benda diawali huruf jar dan tanwin. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata kamala, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal kalimatun, pola kata benda tunggal fa'ilatun, pola kata benda jamak fa'ilatin. Ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 381, artinya kata-kata. Kata kedua hi merupakan kata ganti milik, artinya nya. Arti kata benda majemuk kalimatihi adalah kata-katanya. Penggalan ke-6, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-27, yaqto'a, bentuknya KKSAD, aslinya yaqto'u, karena ada an sebelumnya menjadi yaqto'a, sekaligus menandakan pelakunya huwa. Akar kata qoto'a, pola fa'ala, ada di dalam Kamus Munawir halaman 1133. Artinya dia sedang akan membinasakan. Penggalan ke-8 merupakan penggalan terakhir dari surat Al-Anfal ayat 7, yaitu dabirul kafirina. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama dabiro, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua al-kafirina, huruf akhir kasroh. Kata benda pertama dabiro, bentuknya KBPA objek tunggal. Aslinya dabiron, karena bermajemuk menjadi dabiro. Ciri kata benda tanwin di akhir. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata patah panjang, huruf kedua akar kata kasroh. Ciri objek patah tain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata dabaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada di dalam Kamus Munawir halaman 384 untuk akar kata dan 385 untuk kata yang dicari. Artinya yang telah lalu. Kata benda kedua, al-kafirina, merupakan KBPA jamak. Ciri kata benda berawalan alif lam. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata patah panjang, huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamak ya sukunna. Akar kata fa'ala, pola kata kerja akar kata kafaro, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal kafirun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'ilina. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 378 untuk akar kata dan 379 untuk kata yang dicari. Artinya orang-orang yang kafir. Arti kata benda majemuk dabirul kafirina, semua orang-orang yang kafir.
Arti Quran surah Al-Anfal surah ke-8 dari Al-Quran ayat 7. Wa is ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Wa tawadduna anna ghaira zati syaukati takunu lakum. Wa yuridullahu ay yuhiqqal haqqa bi kalimati wa yaqta'a dabirul kafirina. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwa salah satu dari dua golongan sesungguhnya untuk kalian, sedangkan kalian menginginkan bahwa yang tidak mempunyai senjata untuk kalian. Dan Allah menghendaki bahwa Dia menetapkan kebenaran dengan ayat-ayatnya. Dan Dia akan membinasakan semua orang yang kafir sampai ke akar-akarnya. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon maaf warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, Bu Kartila. Bu Kartila sekarang masih aktif atau udah pensiun? saya ini Bu ya, di rumah, Oh iya. kegiatan di rumah Bu ya. Oh iya. Jualan makanan. Kegiatan sehari-hari sekarang apa ini? Jualan makanan Bu ya, Oh. sama belajar di Al-Hasani. Alhamdulillah. Bisa sejalan ya. Insya Allah Bu ya bisa. Saling mendukung, nggak ada yang mengganggu ya. Jualan tidak mengganggu gramatika dan jika tidak mengganggu jualan ya. Bismillah. Sering mendukung ya Bu Kartila ya. Terima kasih Bu ya sudah Amin. membimbing. Amin. Mudah-mudahan bisa apa yang Bu Kartila rasakan setelah mulai ayat Bu Kartila? Iya, saya mulai memahami sekarang Bu ya. Ya. Kalau dulu kan tidak tahu sama sekali, sekarang sudah mengerti. Kalau ada bacaan itu sudah sedikit paham, sudah bisa Ya. memahami, artikan perkata, meskipun kadang sudah saya urai, ternyata setelah saya ini nggak cocok Bu ya. Karena Ya. kan kadang ada kata-kata kan beda dengan yang kita terjemahkan, ternyata Ya. ada di arti yang lain Bu ya. Tapi saya terus belajar untuk bisa memahami. Iya. Mudah-mudahan bisa istiqamah Bu Kartila ya. Ya Allah, terima Di kasih. Pasam saya lihat pagi ini. Terima kasih Ada Bapak tajuk. Ibu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-Anfal ayat 7 yang sudah disampaikan oleh Bu Kartila dengan tuntas. Namun karena kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, mungkin ada yang salah urai, salah ucap, salah kata yang mesti disampaikan, tidak tersampaikan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Misdawati, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Misdawati. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak dan Ibu, dengan demikian selesai sudah uraian Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 7. Terima kasih Pak Ustadz. Dan